Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saudara, di dalam masa pandemi seperti saat ini, kita perlu meningkatkan imun tubuh kita, supaya dengan imun tubuh yang kuat, tubuh kita pun tidak gampang terserang penyakit. Tetapi di samping imun tubuh yang kuat, kita perlu iman yang kuat. Karena dengan iman yang kuat, kita dapat melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan Yesus dengan penuh kemenangan. Bagaimana caranya supaya iman kita tetap kuat? Salah satunya adalah dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudaraku, mari sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Mari buka hatimu, undang Roh Kudus, supaya firman yang akan disampaikan bukan kata-kata biasa, tetapi ada rema di dalam setiap firman yang disampaikan. Rema inilah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Akhir kata, saya sampaikan, sambut firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan selamat menikmati ibadah online pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan
Jemaat yang kasih dalam Yesus, ya, mari kita akan berdoa untuk khotbah live pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu Tuhan atas firman yang hamba akan sampaikan ini. Berkati ya Tuhan. Tuhan, berkatilah umat-Mu melalui khotbah streaming ini, supaya umat ini tetap diteguhkan iman rohaninya, dan mereka Tuhan tetap ada sukacita dalam hidupnya, sekalipun Tuhan keadaan-keadaan yang sulit ini, tetapi firman Tuhan akan memberi kekuatan baru. Firman Tuhan akan menumbuhkan iman mereka. Seluruh jemaat Indonesia Murmai diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih dalam Yesus, kembali pada pagi hari ini saya akan khotbah yang live kembali. Nah, saya harap jemaat ini bisa perhatikan di dalam setiap khotbah live ini, ya. Karena ya melalui khotbah live ini, kalau saudara ya setia mengikuti, dan itu sama dengan saudara tetap setia beribadah. Karena ya sampai pada hari-hari ini keadaan gereja masih lockdown, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kapan saya tidak tahu, ya. Ini gereja akan dibuka kembali, ya. Nah, saya sebagai gembala ada satu permasalahan karena khotbah melalui live ini, ya, bukan saya tidak suka, ya, saya suka, tetapi satu hal yang menjadikan satu beban bagi saya, ya, yang saya khawatirkan, khotbah live ini hari-hari ini banyak sekali, ya, pengajaran-pengajaran yang menurut saya agak menyimpang, ya. Nah, seperti salah satu contoh pada pagi hari ini, saya akan khotbahkan salah satu doktrin yang menurut saya ini salah, ya. Ada doktrin pengajaran segala sesuatu itu sudah ditetapkan Allah. Manusia itu masuk surga atau neraka itu sudah ditetapkan Allah, ya. Bahkan dikatakan Adam jatuh di dalam dosa itu juga sudah ditetapkan Allah. Nah, di dalam pengajaran ini saya khawatir, ya, itu berakibat manusia ini pasif, ya. Mereka anggap percuma beriman, percaya kepada Allah, ya, karena keselamatan itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Nah, karena keselamatan sudah ditetapkan Allah, ya, itu mereka ambil di dalam ayat Efesus 1 ayat yang keempat, ya. Sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, di dalam ayat ini, ya, saya melihat pendeta ini mengajarkan tidak dibaca dengan teliti, ya. Dia cuma hanya katakan bahwa manusia itu sudah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan, ya. Yang dimaksud ayat ini adalah, ya, keselamatan itu memang sudah ditentukan oleh Allah, tapi keselamatan yang ada di dalam Yesus, ya. Yang percaya Tuhan Yesus itulah yang diselamatkan, bukan Tuhan suka A atau suka B, ya. Jadi manusia diselamatkan itu berdasarkan iman, ya, pada Tuhan Yesus, ya. Salah satu Rom 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita melihat ayat ini, ya, mereka diselamatkan itu berdasarkan mereka yang ada di dalam Yesus, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi bukan Allah senang A atau senang B itu baru diselamatkan, tidak senang A tidak diselamatkan, ya. Bukan seperti itu. Berdasarkan, ya, sekali lagi, berdasarkan mereka yang ada dalam Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud Efesus 1 ayat yang keempat, ya. Nah, kita melihat Allah itu benci dosa,
Tidak mungkin Allah tetapkan Adam itu jatuh dalam dosa. Allah menciptakan Adam menurut rupa dan gambar Allah. Ya. Allah itu sempurna, ya. Allah itu maha kudus. Ya, itulah sebabnya Adam diciptakan itu kudus seperti Allah. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat Allah menciptakan Adam itu bukan yang menciptakan robot, ya. Allah menciptakan Adam itu memiliki kehendak bebas, ya, mengasihi Allah atau mengasihi dirinya sendiri. Adam bisa memilih makan buah atau tidak makan buah, ya. Tapi Allah sudah beritahu akibat makan buah itu adalah mati, ya. Jadi Adam mati dalam dosa itu pilihan dirinya sendiri, ya. Jadi apakah ciptaan Allah gagal? Tentu tidak. Itulah sebabnya Adam tidak dimusnahkan, ya. Nah, Allah cari Adam yang berdosa. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah beri pakaian Adam dari kulit binatang supaya tidak kelihatan telanjangnya. Telanjang itu tidak ada kemuliaan Tuhan, ya. Telanjang itu tidak layak di hadapan Tuhan. Pakaian dari kulit itu lambang kemuliaan sementara, ya. Tapi kematian dan kebangkitan Yesus itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi manusia mengalami kemuliaan, ya, dan hidup kekal, ya. Jadi sekali lagi, bukan Adam itu jatuh dalam dosa itu berarti Allah itu gagal, ya. Tidak demikian, ya. Nah, kita melihat ada juga pengajaran Adam itu mati total, ya. Maka untuk menerima iman itu Adam dihidupkan rohaninya dulu, karena mereka menganggap, ya, maksud Yesus mati untuk orang berdosa, ya. Nah, dihidupkan dulu, diampuni dulu dosanya, ya, baru menerima Yesus. Pendeta tersebut itu menganggap manusia berdosa itu mati total, ya. Bagaimana orang yang bisa menerima iman? Bagaimana orang yang mati itu bisa menerima iman? Sebab, ya, sebab itu dihidupkan dulu baru menerima iman, ya. Nah, manusia berdosa itu tidak mati total, rohnya itu tidak mati, ya. Yang dimaksud makan buah mati itu adalah gambar, ya, kemuliaan gambar kemuliaan Allah itu hilang. Manusia menjadi lemah, tidak berdaya pada dosa, dikuasai dosa. Itulah mati di hadapan Allah, ya. Kita melihat salah satu contoh Rom 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Kita melihat ayat ini jelas menyatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh manusia Kristus. Manusia berdosa, ya, mendengar firman maka timbul iman. Ini membuktikan manusia tidak mati total, ya. Firman itu lebih besar, ya, dari dosa, karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu dituliskan di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jelas firman itu adalah Allah, ya. Nah, firman itu adalah pencipta, ya. Maka kita melihat firman itu lebih besar, lebih, ya, tinggi dari dosa, ya. Nah, kalau kita melihat Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12, ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ayat ini mengatakan yang menerima dan percaya Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah. Ayat ini jelas menerima dulu baru beriman, ya, dan diselamatkan menjadi anak-anak Allah, ya.
Jadi sekali lagi ya saya jelaskan bahwa kematian manusia yang pertama Adam itu bukan mati total, ya. Itulah sebabnya dikatakan ya manusia berdosa itu waktu mendengar firman ya timbullah iman, karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri lebih besar ya dari dosa, ya. Nah, kita akan melihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-6. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan kita di surga, ya. Nah, kita melihat akibat dosa manusia mengalami kematian tubuh di dunia. Seperti sekarang kita hidup dan akhirnya kita akan mati, itu dampak dari dosa, ya. Jadi kita melihat yang dalam Yesus, yang percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan itu nantinya dibangkitkan, hidup di dalam surga bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita bisa ya memahami ya ayat-ayat yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, kita akan melihat Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 19. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi kita melihat Yesus itu mati bagi dunia. Yesus mati bagi semua manusia, bukan sebagai manusia yang sudah ditentukan selamat, ya. Jadi tadi saya jelaskan pengajaran itu mengatakan segala sesuatu sudah ditetapkan Allah. Jadi seolah-olah Allah itu menentukan ya si A selamat, si B tidak selamat, ya. Bukan demikian, ya. Coba kita melihat terus Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, jadi kita melihat sekalipun dosamu merah seperti kemisi akan menjadi putih seperti salju. Ya, ayat ini menunjukkan Allah mengendaki pertobatan, bukan kebinasaan manusia, ya. Jadi ini perhatikan, Allah mengendaki semua manusia itu selamat karena semua manusia itu ciptaan Allah, ya. Puji Tuhan. Kita melihat contoh lain 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih, ya. Ayat ini mengatakan Allah itu adalah kasih. Allah itu mengasihi semua manusia ciptaannya. Tidak mungkin dosa dan kematian sudah ditetapkan Allah ya untuk manusia, ya. Nah, kalau kita melihat Kejadian 2 ayat 16 dan 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakan pastilah engkau mati. Ya, Allah itu mengasihi manusia. Ya, Allah tidak menginginkan manusia itu ya mengalami kematian. Itulah sebabnya Allah sudah memberitahu Adam, jangan engkau makan buah ini, ya nanti engkau mati. Nah, ayat ini menunjukkan Allah tidak ingin Adam itu mati, tetapi tetap dimakan oleh Adam. Adam itu mati karena dirinya sendiri, ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, nah kita melihat yang percaya Tuhan Yesus itu tidak binasa,
tetapi yang tidak percaya binasa. Ya. Jadi kematian Adam itu karena tidak percaya perkataan Allah. Ya. Jadi kalau Adam itu mati itu disebab dirinya sendiri. Ya. Nah, ada pengajaran masuk surga itu dikatakan kok murah, ya, hanya percaya saja selamat. Nah, itu seolah-olah mempertawakan, ya, kasih karunia Allah. Dan saya anggap mereka tidak memahami tentang kasih karunia Allah. Ya, nah, kita melihat mereka sekali lagi tidak memahami kasih karunia Allah. Adam berdosa karena tidak percaya perkataan Allah. Maka waktu kita percaya kepada Allah, ya, maka kita diselamatkan. Itulah, ya, yang saya maksud kasih karunia Allah. Allah tidak memberi beban kita itu melebihi, ya, apa yang dilakukan oleh Adam. Ya. Ayat yang ke-17 Injil Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Iya, ya. Jadi kita melihat Tuhan Yesus datang ini untuk menyelamatkan manusia berdosa, bukan untuk menghukum dosa manusia. Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa, bukan menghukum manusia. Ya, jadi ini perhatikan, ya, jemaat yang dikasihi di dalam Yesus. Jadi yang ditetapkan Allah selamat, ya, itu manusia dalam Yesus. Yang ditentukan tidak selamat itu tidak mau percaya, ya, kepada Tuhan Yesus. Itu maksudnya Efesus 1 ayat 4, ya, bahwa sebelum dunia dijadikan Allah itu sudah menentukan ini diselamatkan, itu tidak diselamatkan. Yang dimaksud, yang diselamatkan itu manusia dalam Yesus, ya. Dan yang tidak diselamatkan orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu maksudnya Efesus 1 ayat yang keempat, ya. Jadi yang ditetapkan Allah, sekali lagi, yang ditetapkan Allah selamat, ya, manusia yang dalam Yesus. Yang tidak selamat manusia yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu ditentukan manusia sendiri, karena Allah sudah memberitahu mau percaya atau tidak percaya. Percaya Tuhan Yesus itu selamat, tidak percaya binasa. Ya, makan buah yang dilarang itu mati, tidak makan itu tetap hidup. Jadi Allah sudah memberitahu kepada Adam, kalau engkau makan buah ini engkau mati. Kalau Adam tidak makan itu tidak mati. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak menghendaki Adam itu mati. Ya, jadi bukan Allah itu menetapkan Adam itu, ya, sudah ditetapkan, ya, mati oleh Allah, ya. Nah, jadi kita melihat, jadi tergantung manusianya sendiri mau mati atau hidup, ya. Allah beri kebebasan memilih. Bagi jemaat yang sudah percaya, mengucaplah syukur, ya, saudara tidak menolak kasih karunia Tuhan Yesus, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, mari di dalam kehidupan ini, ya, kita harus memahami bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih dari hidup. Ya, kita ini sudah mendapat kasih karunia Tuhan, maka sekali lagi, ya, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur, ya. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan, ya, sampai di sini. Mari saya akan bawa di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, ya Bapa, atas kebenaran firman-Mu yang kembali Engkau berikan atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh umat-Mu pada hari ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati keuangan mereka, berkati rumah tangga mereka, ya Tuhan. Berkati mereka dengan tubuh
tubuh yang sehat. Jauhkan mereka dari segala malapetaka, dari orang-orang jahat, dari virus corona. Tuhan, berkatilah umat-Mu ini, karena umat-Mu ini Tuhan adalah milik-Mu sendiri ya Tuhan, dan mereka umat-Mu ini mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan ya Tuhan seluruh umat-Mu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan Yesus, dan seluruh umat-Mu ini semuanya diberkati di dalam nama